Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kembali lagi dengan saya Bram Fikma. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang potret hukum. Karena potret hukum inilah yang sering dibicarakan oleh masyarakat, oleh orang-orang atau siapa saja. Potret hukum ini menggambarkan peristiwa hukum yang ada di masyarakat, yang ada di tatanan lingkungan di mana saja. Itu potret hukum. Apakah dari perkara biasa sampai perkara yang memang disorot oleh semua lini, oleh semua elemen, oleh siapa saja. Nah, itu potret hukum yang ada. Karena apa? Indonesia merupakan negara hukum, atau istilah hukumnya Rechtsstaat. Rechtsstaat itu Indonesia dimaksud di dalam konstitusi. Indonesia merupakan negara hukum. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang potret hukum yang ada di Indonesia. Pertama, saya awali oleh penegak hukum. Penegak hukum itu dari kepolisian, dari kejaksaan, hakim, sampai pengacara atau advokat. Nah, itu yang bermain di dalam sistem peradilan. Itu ada 4 penegak hukum. Artinya tadi, dari laporan, dari delik biasa, delik aduan, diproses sampai dilimpahkan kepada kejaksaan, terus dilemparkan lagi kepada pengadilan, terus sampai dibela, apakah korbannya, apakah pelakunya oleh advokat atau pengacara. Nah, di dalam sistem peradilan ada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang 4 tadi, dari kepolisian, kejaksaan, hakim, dan pengacara atau advokat. Nah, saat ini banyak potret-potret hukum yang mungkin dilihat ini tidak membuat atau tidak menciptakan keadilan di masyarakat. Misalkan ada orang yang mencuri, ketika orang biasa, orang yang tidak mampu, potret hukumnya ya yang dilihat, yang diambil, yang ditangkap oleh masyarakat, ini hukumannya tinggi. Ketika di situ orang yang berkuasa yang mencuri, hukumannya rendah misalkan. Contohnya tadi potret hukum ya. Orang yang mencuri, orang biasa, orang yang tidak mampu, maka hukumannya tinggi. Tapi sebaliknya, ketika orang yang melakukan ini orang yang mampu, orang yang berada dan seterusnya, maka hukumannya rendah. Nah, itu misalkan potret hukum. Indonesia merupakan negara hukum atau Rechtsstaat. Jadi panglima yang paling tinggi ialah hukum. Semua dikembalikan kepada hukum. Nah, itu yang disebut dengan Rechtsstaat atau negara hukum. Jadi kita tidak boleh menyelesaikan apa-apa itu berdasarkan kita sendiri, tapi dikembalikan kepada ranah hukum. Mana yang bisa melakukannya, di ranah mana yang melakukannya, seperti itu. Ketika kita berbicara tentang potret hukum, kita tidak boleh membuat sebuah komentar-komentar atau potret-potret yang ada sebelum putusan inkrah atau putusan tetap dari pengadilan. Nah, itu asas yang harus dijaga, atau istilahnya ada namanya presumption of innocence, azas praduga tak bersalah. Sekalipun orang itu memang yang melakukan, ketika dia belum diputus oleh pengadilan, maka seorang nggak boleh untuk berbicara tentang perkaranya, masalahnya, dan seterusnya. Nah, ada juga asas equality before the law, persamaan di muka hukum. Artinya apa? Ketika orang berhadapan di meja hijau atau di pengadilan, dia tidak membeda-bedakan apakah jabatannya jenderal, apakah jabatannya bukan jenderal, apakah dia punya jabatan, apakah dia tidak punya jabatan. Nah, ketika orang berhadapan di meja hijau, itu sama rata. Itu sama, tidak membeda-bedakan strata dan seterusnya. Makanya disebut dengan equality before the law, persamaan di muka hukum. Nah, ini saya tidak masuk ke perkara Novel Baswedan, tapi saya melihat potret yang ada di masyarakat yang saya lihat, ya. Karena ada asas tadi yang disebut presumption of innocence, praduga tak bersalah. Ini bagi pelakunya ya. Jadi kita belum bisa mengomentari dan seterusnya, tapi ini ada edukasi ya, ada pencerahan. Jadi saya ingin berbicara tentang potret hukum Novel Baswedan. Jadi perkara Novel Baswedan ini yang menjadi permasalahan ialah tuntutan dari jaksa yang begitu rendah. Padahal Novel Baswedan ya korban dari penyiraman air keras
ini mengalami luka berat sampai cacat permanen matanya. Tapi tadi didakwa oleh jaksa yang pertama, ada dakwaan primer gitu. Dakwaan primer kalau tidak salah itu pasal 355 KUHP. 355 ini tentang penganiayaan berat ya dengan berencana. Terus subsidiarnya ini ada pasal 353 penganiayaan dengan berencana juga tapi biasa seperti itu. Nah, ancaman 353 355 ini berat sebenarnya. 355 ini ancamannya 12 tahun. Seperti itu dengan berencana dengan luka berat. Terus yang subsidiar 353 ya. Ini penganiayaan berencana juga tapi biasa seperti itu. Ini 7 tahun. Yang biasa 4 tahun, yang berat ini 7 tahun seperti itu. Tapi setelah proses persidangan ya, si jaksa mengeluarkan tuntutan. Dia memakai pasal dakwaan subsidiar, pasal 353 ya, ayat 2 di situ. Berencana. Tuntutan pasal 353 subsidiarnya. Yang di situ sebenarnya ancamannya 7 tahun. Ayat 2, ayat 1 4 tahun seperti itu. Nah, seharusnya tadi si jaksa bisa menimbang-nimbang seperti itu. Apakah pas, apakah patut ya pelaku penyiraman air keras pada Novel Baswedan dihukum tuntutan 1 tahun. Karena apa? Dia memang benar seperti itu, melakukan penyiraman air keras itu dengan berencana dan seterusnya. Nah, tapi tadi malah dituntut 1 tahun. Nah, kalau di dalam potret hukum ya tidak masalah, sah-sah saja sebenarnya. Jaksa penuntut umum di situ ya menuntut dengan hukuman misalnya 1 tahun seperti itu. Mungkin ada pertimbangan karena misalkan pelaku ini kooperatif atau bekerja sama dengan baik, pelaku mengakui perbuatannya, pelaku ternyata tadi sebagai penegak hukum ini sudah bekerja lebih dari 7 tahun. Boleh-boleh saja, sah-sah saja seperti itu. Itu pertimbangan yang meringankan pelaku oleh jaksa penuntut umum. Nah, itu potret yang ada di penegakan hukum. Nanti selanjutnya perkaranya tadi pembelaan dari Novel Baswedan oleh kuasa hukumnya. Terakhir putusan oleh hakim. Nanti hakim akan memutuskan boleh sama tuntutannya, boleh di bawahnya atau boleh lebih tinggi. Itu boleh saja, itu hak hakim seperti itu. Nah, kenapa saya tadi di awal berbicara jangan di komentarin dulu perkara yang belum putus? Karena apa? Itu masih berdinamika, itu masih dinamis. Nanti bisa tadi si Novel Baswedan tidak terima, bisa banding, bisa kasasi sampai peninjauan kembali. Jadi masih panjang perkaranya, masih kasusnya ini. Nah, ini potret-potret ya yang dilihat di masyarakat yang disorot. Makanya penegak hukumnya harus hati-hati, dari kepolisian, dari jaksa, dari hakim sampai advokat atau pengacara. Karena apa? Mereka sebagai aparat penegak hukum di sini. Jangan sampai mengambil tindakan-tindakan yang salah. Karena apa? Dia dilihat oleh masyarakat, oleh umum dan disorot oleh mana-mana. Karena di dalam penegakan hukum ya, di dalam persidangan tadi jaksa ya, hakim harus melihat kebenaran material. Apakah benar pelaku itu melakukan tindakan penyiraman air keras dengan sengaja sampai melukai ya, sampai mencacatin korban tersebut, atau bisa misal dalam kebenaran material ternyata dengan berencananya itu mengakibatkan kematian seperti itu, bisa masuk pasal 340 pembunuhan berencana seperti itu boleh. Tapi tadi harus mencari dulu kebenaran material yang sebenarnya, jadi jangan sampai salah. Nah, itulah potret hukum yang ada. Jadi tidak apa-apa, potret hukum ini berdinamika. Potret hukum ini memang sangat luar biasa ya. Makanya kita sebagai penegak hukum misalkan itu harus hati-hati di dalam mendakwakan, di dalam tuntutan sampai memutus. Karena apa? Proses hukum ini masih luas, masih panjang seperti itu. Jadi jangan cepat-cepat dulu untuk mengomentari ketika perkara ya tentang masalah kejahatan, tentang masalah tindak pidana, apakah pidana umum, pidana khusus ini belum putus, masih diproses, kita belum boleh mengomentari. Ini sebagai potret aja, gambaran dari saya, agar apa? Kita menghargai hak-hak ya, kita menghargai seseorang tersebut seperti itu, karena dia mempunyai hak-hak sendiri, misalkan kayak presumption
of innocence, praduga tak bersalah. Seorang itu walaupun melakukan, tapi dia anggap tidak bersalah dulu sampai ada hukum, sampai ada putusan yang resmi, putusan yang inkrah dari pengadilan. Nah, itu seperti itu. Ada asas-asasnya di dalam hukum ini sendiri. Nah, jadi itu tadi ya. Di dalam penegakan hukum, penegakan hukum itu harus memperhatikan tadi kepastian hukum dan keadilan. Jangan sampai tadi keadilan ini tidak ditegakkan, jangan sampai keadilan ini tidak dirasakan. Nah, itu yang disebut dengan keadilan atau kepastian hukum. Ketika orang bersalah harus ditempatkan pada pasal-pasal di dalam hukum material tersebut yang pas, jangan sampai tidak sesuai.